Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di materi terakhir terkait dengan GGL ya, yaitu tentang kumparan-kumparan. Nah, kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan munculnya GGL itu karena adanya perubahan flux. Nah, sekarang kita meninjau atau mempelajari terkait dengan kumparannya saja. Ya, kalau kemarin kumparan kena medan magnet dan sebagainya macam-macam. Nah, tapi belum mempelajari secara khusus kumparan itu ya. Jadi kemarin itu hanya kumparan diberi magnet, ya keluar masuk jadi hukum Faraday dan lain sebagainya. Masih hanya itu gitu. Tapi kita belum mempelajari terkait dengan kumparan. Nah, kumparan atau lilitan ya. Ini saya gambar contoh seperti ini ya. Nah, ini kan kayak mirip seperti solenoida kemarin ya, ketika membahas medan magnet. Ini seperti solenoida. Kalau sebuah kumparan dialiri arus listrik, ya kan, maka akan menimbulkan medan magnet, ya kan. Nah, ternyata ini juga sama berlaku di kumparan yang seperti ini gitu. Jadi ketika kumparan itu dialiri arus listrik gitu kan, misalnya ini dikasih baterai gitu. Nah, ini akan mengalami ternyata akan timbul yang namanya induktansi diri. Nah, apa itu induktansi diri? Induktansi diri adalah kecenderungan atau suatu sifat ya. Saya tulis dulu sifat dari sebuah kumparan yang menghasilkan medan listrik medan magnet ya, yang menghasilkan medan magnet sendiri saat arus dialirkan. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya ketika arus itu mengalir di dalam kumparan gitu ya, si kumparan ini akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini ternyata juga mempengaruhi arus. Ingat ya, kalau ada medan magnet, ada arus, ada medan magnet. Ada medan magnet, berarti dia timbul arus ya. Kemarin hukum Faraday kan begitu ya. Hubungannya kan timbal balik. Nah, ini kenapa disebut induktansi diri? Karena dia menghasilkan arus, dia dialiri arus menghasilkan medan magnet. Padahal medan magnet mempengaruhi arus. Sehingga apa? Induktansi diri itu akan mempengaruhi aliran arus listriknya pada si kumparan itu sendiri. Jadi entah itu pengaruhnya positif maupun negatif ya. Jadi mempengaruhi terhadap dirinya sendiri. Kayak kamu main game, skillnya itu mempengaruhi diri sendiri, mempengaruhi musuh, mempengaruhi diri sendiri. Nah, itu disebut sebagai induktansi diri. Nah, for your information ya, kumparan itu kalau di dalam rangkaian listrik disebut induktor ya. Jadi komponennya namanya induktor. Kalau di listrik kan kemarin kita sudah ketemu yang namanya resistor, ya kan? Di hukum Ohm. Kemudian kemarin di listrik statis ada kapasitor. Nah, sekarang kita ketemu yang namanya induktor atau lilitan atau kumparan. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata dari sifat ini, induktansi diri ini ternyata juga menyebabkan munculnya GGL juga ya, yang namanya GGL induksi atau induktansi diri lah. GGL induktansi diri. Nah, kita sebut seperti ini saja. Oke, jadi ada GGL induktansi diri. Rumusnya apa? Rumusnya itu ternyata GGL ini itu dipengaruhi oleh besarnya induktansi diri minus ya, sama kayak kemarin. Besarnya induktansi diri L
terhadap perubahan arus terhadap waktu. Nah, jadi L itu adalah induktansi diri. Jadi si GGL yang ada di dalam kumparan ini itu dipengaruhi karena ada perubahan arus. Kalau kemarin di hukum Faraday itu GGL-nya timbul karena adanya perubahan flux magnet. Kenapa di sini ngomongnya perubahan arus? Ya karena ada induktansi diri tadi, bahwa induktansi diri itu adalah ketika kumparan dialiri arus listrik, dia menghasilkan medan magnet sendiri. Padahal medan magnet itu mempengaruhi arus. Sehingga kayak gitu tadi. Nah, sehingga GGL-nya dipengaruhi oleh induktansi diri. Sehingga apa? Pengaruh tadi itu mempengaruhi perubahan arus listrik gitu terhadap waktu, entah itu bertambah, entah itu berkurang. Kita tidak tahu karena harus praktek ya. Nah, kemarin di GGL yang hukum Faraday epsilon itu kan apa kemarin? Minus N ya, jumlah lilitan delta ini ya, delta flux per delta T. Nah, atau kita dekati pakai bentuk ini ya, bentuk diferensial. Ini kan sama-sama epsilon, kita bisa sama dengan kan. Kita ubah bentuknya jadi diferensial. DI per dt sama dengan min N d flux per dt. Gak masalah mau delta atau d ya, nggak masalah kalau kalian mau nulis ya. Minnya dicoret. Nah, sehingga apa? Sehingga saya seharusnya dapat besarnya induktansi diri itu berapa. Ya, besarnya adalah ini N ya, d flux per dt kali ya, dt per di. Ini bisa dicoret ya. Dt. Coret. Oke. Jadi ternyata induktansi diri itu rumusnya adalah untuk persamaannya N d flux per perubahan arus ya, perubahan flux terhadap perubahan arus ya. Atau kalau dia itu tidak ada perubahan, maka kita bisa dekati dengan L N flux dibagi dengan arus listrik ya, itu besarnya induktansi diri ya. Nah, induktansi diri itu persamaannya apa? Itu persamaannya H atau Henry ya. Henry. Oke. Ya, singkatannya H, Henry. Ya, kemarin flux magnet sudah ya, besarnya Weber atau Tesla. Kuat arus ya satuannya I. Oke, jadi ini besarnya induktansi diri. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada induktansi yang lain. Apa itu? Induktansi yang selanjutnya itu adalah induktansi pada lebih spesifiknya di solenoida. Oke, kalau tadi ngomonginnya induktansi diri, sekarang kita ngomonginnya adalah induktansi solenoida. Walaupun yang atas bentuknya kayak solenoida ya, tapi ini solenoida dan toroida. Oke, solenoida dan toroida. Baik, nah ingat ya, flux magnet itu kan medan magnet dikali dengan area yang dilewati oleh garis gaya magnet dikali dengan cos theta. Kalau dia sudah tegak lurus berarti cosnya 90. Cos 90 hasilnya 1. Nah, ingat juga bahwa solenoida atau besarnya medan magnet solenoida di tengah ya, di tengah solenoida itu besarnya adalah B mu 0 I N dibagi dengan panjangnya kan. Nah, maka kita bisa substitusikan B ke dalam persamaan flux magnetik ya, masukkan fluxnya adalah mu 0 kali dengan I kali dengan N dikali dengan A dibagi dengan L-nya. Nah, sekarang lihat
besarnya induktansi ya. Ini. Oke, tadi induktansi di sini. Ini induktansi, sorry, ini kurang. Induktansi diri solenoida dan toroida. Ya, ada dirinya. Tapi dia ngomongnya lebih ke pusat ya, atau di tengah solenoida. Nah, terus L-nya ini kita masukkan. L sama dengan N dikali flux dibagi dengan arus ya. Fluxnya apa? Ini tinggal dimasukkan ya. N kali mu 0 kali I kali N dikali dengan A dibagi dengan L kali arus. Ya, ini di atas ada arus, di bawah ada arus. Bisa kita coret. Coret-coret. Nah, sehingga apa? L pada solenoida, L solenoid ya, sama dengan ya mu 0 kali N-nya ada 2 dikuadratkan dikali dengan luasnya dibagi dengan L. Nah, sampun seperti ini saja. Oke, jadi sebenarnya rumusnya ya dari induktansi diri. Cuman kita jabarkan lagi, oh induktansi diri kalau dia solenoida di tengah sama toroida di tengah itu kayak apa? Ya udah kayak gini. Ya, kayak gitu. Oke, N-nya adalah jumlah lilitan ya, jangan lupa ya. Saya tidak akan tulis lagi gitu. Baik. Nah, kemudian ada lagi ya, tidak hanya 2 induktansi itu, masih ada lagi yaitu induktansi terkait dengan kita sebutnya biasanya adalah induktansi tetangga gitu. Oke, yang ketiga ya, induktansi. Kalau saya nyebutnya biar agak merakyat gitu ya, induktansi tetangga. Tapi kalau di beberapa buku nyebutnya adalah induktansi silang, cross induction ya, crossing. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau ngomongin induktansi diri itu kan kalau saya punya lilitan itu kan ada garis gaya magnet. Nah, maksudnya ada medan magnet ya karena dia lilitan di area arus listrik gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau lilitannya ada 2 jejeran. Iya, betul. Masing-masing pasti mengalami induktansi diri. Tapi lilitan yang di sebelahnya itu kan mendapatkan induktansi dari sebelahnya atau mendapatkan medan magnet dari sebelahnya kayak gitu, sehingga disebut sebagai induktansi silang. Kayak kemarin apa namanya, kawat sejajar ya, kayak kawat sejajar bahwa kawat 1 dan kawat 2 itu mendapatkan gaya satu sama lain. Mendapatkan medan magnet satu sama lain gitu kan. Nah, ini sama kayak gitu. Jadi saling mempengaruhi. Ya, maksudnya itu ya, induktansi tetangga atau induktansi silang itu adalah ketika ada 2 kumparan bersebelahan atau berjejeran. Nah, salah satu kumparan itu mendapatkan induktansi atau induksi dari kumparan yang lain atau dari lilitan yang lain kayak gitu. Nah, berapa besarnya GGL-nya gitu kan. Kalau misal kita ditanyakan adalah misal ini induktansi 1 atau ya induktor 1, ini induktor pakai angka biasa saja. Ini induktor 1, ini induktor 2. Misal ditanya, berapakah GGL induksi yang terjadi pada kumparan kedua gitu kan, misal ya. Nah, ya sudah kita masukkan epsilon N kedua, ya kan? Karena dia mendapatkan medan magnet dari induktor pertama atau induksi pertama dari kumparan pertama ya. Maka kita pakai apa? Pakai GGL-nya. Kan ini anggap dia tidak tidak memperhatikan dia mengalami induktansi diri dulu gitu loh, yang kumparan kedua. Gitu. Misal ya, yang ditanya adalah GGL pada kumparan 2. Ya, dia kan mendapatkan gaya magnet atau mendapatkan medan magnet dari luar kan. Lah, maka kita pakai GGL-nya Faraday, yaitu min L delta flux atau d flux per dt. Itu. Ya sudah, masukkan D flux 2 akibat 1 dibagi dengan
di T. Nah, seperti itu ya. Jadi begini. Nah, terus apa yang terjadi pada kumparan 1 ya sama, nanti tinggal dibalik aja. Flux 1 akibat kumparan kedua. Seperti itu. Itu maksudnya induktansi tetangga atau silang. Jadi kalau ada dua kumparan jejeran, itu tuh saling mempengaruhi gitu loh. Ya, tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tapi juga mempengaruhi yang lain kayak gitu. Ya, seperti manusia ya. Dia bermanfaat bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi manusia yang lain. Seperti itu ya. Fisika itu indah. Nah, ini kan baru kita menghitung GGL-nya. Kalau kita lihat lagi, kita kembali ke atas ya, ke induktansi diri. Nah, di induktansi diri, dia itu kita mencari apa pertama? Kita mencari GGL, oke? Nah, kemudian dia juga ada persamaan induktansinya, ya, persamaan induktansi diri. Berlaku juga untuk si solenoida, ya kan? Ini kita mendapatkan besarnya besarnya induktansi si solenoida ini kan. Nah, nanti GGL-nya gimana? Ya tinggal GGL-nya yang sini. Nah, yang ini nih tinggal diganti aja L-nya adalah L solenoida. Jadi berpasangan GGL dengan induktansi itu persamaannya sangat berpasangan, bukan berpasangan ya, maksudnya saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti itu, ya kan? Nah, begitu juga yang sini ya, yang tetangga. Oke, sekarang kita pelan-pelan. Nah, kita lihat di persamaan GGL-nya. Oke. Flux, ingat ya, ini saya sudah tulis di atasnya. Flux itu adalah BA cos theta. Nah, kalau di sini kodenya adalah flux 21, berarti flux yang dialami oleh kumparan 2 terhadap 1 atau yang disebabkan karena kumparan 1. Maka flux 21 itu medan magnetnya dari mana? Medan magnet dari 1, ya kan, dari kumparan 1. A-nya adalah kumparan 2 karena yang ditembus wilayahnya adalah wilayah kumparan 2. Ini anggap kita sudah tegak lurus ya. Jadi cos 90-nya cosnya langsung 90. Jadi flux 21 adalah medan magnet dari muatan dari kumparan 1 menembus bidang atau area pada kumparan kedua A2 kayak gitu ya kan. Nah, kemudian B-nya itu berapa sih ya kan? B-nya itu kan dia bentuknya kan solenoida ya kan. Nih ya, B-nya adalah mu 0 IN per L. Ya sudah, tulis B1 itu adalah mu 0 I-nya, I yang mengalir pada 1, N-nya, N lilitan 1 dibagi dengan L. Ya, L1. Kalau misal nanti L-nya berbeda, ya kita kasih aja lah L1 gitu kan. Nah, maka fluxnya kita gabung, ini persamaannya, ya, substitusi, maka flux magnet 21 itu adalah mu 0 I1 N1 kali A2 dibagi dengan L1 ya kan, seperti ini. Nah, fluxnya kamu masukkan epsilon sama dengan min N2 D dt. Fluxnya kamu ganti mu 0 I N1 N2 kemudian N1 aja. Sorry. A2 dibagi dengan L. Nah, sekarang dilihat yang berubah terhadap waktu itu apa? Tadi kan saya bilang ya di atas bahwa yang berubah terhadap waktu itu adalah arusnya, ya kan? Ingat ya, yang berubah itu adalah arusnya. Jadi karena ini tadi, ya kan, saling mempengaruhi yang di kumparan, yang di induktansi diri itu arusnya yang berubah, ya. Arusnya yang berubah. Karena apa? Ya ini, ketika arus hadir, B-nya itu ada. Nah, si B itu ternyata juga mempengaruhi arus sehingga arusnya berubah. Seperti itu, ya kan? Sehingga selain I, ya ini, ya, yang berubah adalah arusnya. Nah, selain I, maka dikeluarkan. Selain I, maka dikeluarkan.
Maka selain I dikeluarkan di sini. N2 ini adalah mu 0. N1 A2 dibagi dengan L. D I per dt. Kita bisa rapikan ya. Epsilon min mu 0 N1 N2 kali A2 dibagi dengan L. Karena di sini kodenya tadi L1, ini L1. Ini kalau misal panjangnya beda ya. Maka kita kasih kode DI per dt. Nah, ini bisa kita ubah menjadi sebuah konstanta. Ya. Sorry, nggak sampai minusnya. Minusnya nggak masuk. Sampai sini. Nah, ini menjadi epsilon. Ini kita ubah misal menjadi M DI per dt. Nah, apa itu M? M itu adalah induktansi silangnya. Itu. Sama, satuannya Henry, ya kan? N apa N? N1 ya jumlah lilitan kumparan 1. Itu saja. Nah, N2 jumlah lilitan kumparan 2. L tahu lah ya, panjang, A-nya adalah luas gitu. Nah, nanti gimana Ustaz untuk apa namanya epsilon yang ini saya kasih kode ya pada kumparan 2. Nah, kalau pada epsilon pada kumparan 1 gimana? Ya sudah, tinggal kau balik aja ya tandanya gitu. Ini maka jadi A1, ini jadi L2. Gitu saja ya. I-nya juga I1. Oh, sorry, ini belum saya tulis ya. Ini I1, ini I1, ini I1. Gitu. Tapi kalau arusnya sama ya sudah nggak masalah, alhamdulillah gitu. Ya, ini ada induktansi silang. Kenapa lambangnya M? Karena M itu adalah dari asal katanya adalah mutual. Mutualisme ya. Jadi berbagi, berdua gitu pokoknya. Saling bersaut-sautan. Makanya singkatannya adalah M. Gitu. Ya, itu sedikit terkait dengan induktansi. Nanti yang belum memahami bisa bertanya di kelas ya. Nanti ini bisa dipahami dulu apa yang belum dipahami, karena mungkin saya yakin karena di sini kita mainnya lebih banyak matematisnya gitu. Karena fisikanya kalau ngomong induktansi tadi dikit gitu. Jadi intinya induktansi adalah ini tadi ya, induktansi itu intinya adalah nah ini. I menghasilkan B, tapi ternyata B juga menghasilkan I. Jadi arusnya itu berubah gitu, terganggu bahasanya lah, mengalami gangguan. Itu fisikanya, ya. Kalau yang mutualisme, ya gini, ya, saling berbagi satu sama lain. Nah, itu fisikanya. Sisanya matematis, ya. Saya kira itu untuk contoh soal nanti saya berikan di video yang terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.